Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul kembali malam hari ini di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan hari ini adalah sesi yang ketiga dari topik pembahasan kita tentang Filos. Menjadi sahabat Allah sampai di kekekalan. Malam hari ini pembicara kita oleh Ibu Remi Saragi yang akan memaparkan materinya. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini untuk kami kembali duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami pencerahan supaya apa yang kami diskusikan, kami dengar, kami pelajari malam hari ini boleh memenuhi pikiran kami, mengubah pola pikir kami, dan yang akan berdampak kepada perubahan karakter kami Tuhan, yang semakin berkarakter Kristus dalam hidup kami. Mari Roh Kudus menolong kami. Berkati Bu Remi yang akan menyampaikan pemaparan materi malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan kepada Ibu Remi. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Apakah Shalom. suara saya kedengaran dengan jelas? Dengeran. Ya, baik. Puji Tuhan, walaupun dengan waktu yang cukup sudah mau malam, tapi Ibu-Ibu masih Bapak Ibu tetap setia. Terima kasih juga buat Pak David Adam yang sudah berikan waktu dan kesempatan buat saya untuk memaparkan materi kita pada malam hari ini. Saya akan share screen ya Pak ya materinya. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk dalam sesi ketiga yaitu Filos, menjadi sahabat Tuhan sampai di kekekalan. Saya menyampaikan ada 6 materi. Yang pertama, menyalibkan diri, kemudian menyerahkan wilayah hidup kepada Tuhan, dan yang ketiga, mengasihi Tuhan, keempat, perselingkuhan rohani, yang kelima, mencari ketenangan, dan keenam, sesuai dengan porsinya. Kita akan masuk yang pertama, menyalibkan diri. Bila kita memandang salib Tuhan Yesus, hendaknya pikiran kita tidak hanya ditujukan kepada pengorbanannya yang menebus kita dari dosa, sehingga kita dapat menjadi milik Allah dan diselamatkan. Mestinya ketika seorang Kristen semakin bertumbuh dewasa, maka ia menemukan bahwa salib memancarkan tantangan berat yang harus disikapi atau harus ditindaklanjuti secara nyata. Sebenarnya salib juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia dengan pola dan gayanya harus diakhiri. Salib di Bukit Kalvari juga membawa pesan bahwa Allah berkenan memberikan hidup baru bagi mereka yang bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus. Bila tidak memahami tantangan tersebut dan tidak bersedia mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka kuasa salib menjadi sia-sia. Kuasa salib maksudnya adalah tujuan salib itu diadakan. Namun faktanya banyak orang Kristen yang percaya salib tetapi tidak memiliki kehidupan yang istimewa seperti yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Mereka belum memiliki kehidupan yang berdamai dengan Allah, belum bersekutu, dan belum menjadi sahabat dan anak-anak Allah Bapa yang benar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu menyatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Firman Tuhan mengajarkan bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6. Dosa tidak berkuasa lagi atas tubuh kita yang fana ini. Kehidupan seperti ini jarang dialami oleh orang Kristen
sebab mereka memandang terlalu mahal harganya atau terlalu sulit untuk dilakukan, tetapi justru inilah keunggulan anak-anak Tuhan. Dosa di sini artinya segala sesuatu yang meleset dari kehendak Allah. Jadi orang percaya bukan saja harus melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi juga melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Jika tidak demikian, berarti seseorang menjadi hamba dosa. Tidak ada yang lebih membanggakan dan membahagiakan hati Allah Bapa selain kesediaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib seperti yang Tuhan Yesus jalani. Ini tertulis dalam Matius 10:38, 16:24, Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri artinya bersedia memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia. Memikul salib artinya bersedia menderita demi kesukaan hati Allah Bapa. Inilah sebenarnya inti Injil itu. Kabar baik sungguh-sungguh menjadi kabar baik kalau orang percaya bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Dalam penyangkalan diri dan memikul salib, orang percaya diajar untuk memiliki hidup baru. Tetapi dalam kenyataannya kita melihat ya Bapak Ibu, banyak orang yang tidak mau memikul salib dan tidak mau menyangkal diri. Mereka hanya mau mengikut Tuhan itu supaya diberkati, supaya hidup senang, tidak ada masalah. Ternyata bukan seperti itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup baru adalah hidup yang Tuhan Yesus kenakan selama hidup di dunia ini dengan tubuh daging manusia. Tuhan mengajarkan dan menunjukkan hidup baru yang tidak biasa dimiliki oleh manusia manapun. Hal ini hanya untuk mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dan bersedia mengikuti jejaknya. Memikul salib adalah kesadaran penuh untuk membunuh dan mematikan setiap keinginan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Hal ini dimulai dari renungan hati, pikiran, perkataan yang diucapkan dan segala perbuatan dan juga segala perbuatan. Sekarang kita akan masuk dalam tema yang kedua, yaitu menyerahkan wilayah hidup kepada Tuhan. Mematikan keinginan daging di mana ada natur dosa adalah proses yang paling sulit dalam kehidupan orang percaya. Sehingga banyak orang menghindarinya, bahkan berusaha menjauh karena merasa memiliki hak untuk mengatur hidupnya sesuai dengan selera dan keinginannya sendiri. Salib bagi mereka adalah ancaman kebahagiaan atau dipandang sebagai pola hidup tidak normal. Tetapi bagi yang mengerti kebenaran, salib adalah jalan kehidupan. Salib adalah alat transaksi menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Terdapat dalam Roma 8 ayat 17, tidak ada kehidupan kemuliaan tanpa salib. Tidak ada kekristenan sejati tanpa salib. Lebih banyak orang Kristen yang menolak memikul salib, sehingga memilih dan meletakkan salibnya dan menikmati keinginan daging, dosa, serta dunia dengan segala keindahannya, serta anak-anak dunia menikmatinya. Bagi mereka yang memiliki komitmen tulus untuk mengasihi Tuhan, akan ditegur dengan pukulan agar kembali ke taman Getsemane Tuhan. Kalau Tuhan memberikan pukulan atau dengan berbagai cara mengingatkan kita untuk kembali ke jalan salib, maka kita tidak boleh mengabaikannya. Sebab kalau kita tidak memperdulikan, maka tidak akan ada peringatan lagi. Bila saat kesempatan memikul salib berlalu atau lewat, berarti kesempatan untuk menerima keselamatan juga hilang. Salib merupakan cara Allah mengajarkan bagaimana kita dapat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Terdapat dalam Filipi 2 ayat 12, bagaimana seseorang bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mengosongkan diri, dan taat sampai mati di kayu salib jika tidak memiliki pengalaman yang sama dengan Dia. Kalau Tuhan Yesus mengalami penyaliban secara fisik,
maka orang percaya cukup mengalami penyalipan dari natur daging dosa tanpa penderitaan fisik. Ibrani 12 ayat 2 sampai 4. Itulah sebabnya kekristenan tidak boleh hanya sekedar sambilan dalam kehidupan ini. Sesungguhnya proses penyangkalan diri dan memikul salib adalah proses memperluas wilayah hidup dalam diri seseorang untuk dapat dimiliki oleh Tuhan. Hal tersebut akan terus dialami sampai seluruh wilayah hidup orang tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Seseorang yang menolak memasuki proses menyangkal diri dan penyalipan diri berarti tidak bersedia dimiliki oleh Tuhan. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Inilah orang-orang yang menjual diri kepada dunia atau kepada setan. Orang-orang yang kawin dengan dunia sampai distempel iblis. Orang-orang seperti ini disebutkan oleh Alkitab sebagai penjinah. Dalam bahasa Ibrani-nya moikhalides. Orang-orang yang tidak setia, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat Filipi mengatakan, karena seperti yang telah berapa kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ini sudah kita lihat ya Bapak Ibu, banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat, menyangkal diri dan memikul salib. Berarti masih ada peluang untuk dapat disempurnakan. Jika seluruh wilayah hidup kita belum diserahkan kepada Tuhan atau banyak dikuasai oleh diri sendiri, hal ini berarti bahwa kita tidak mendudukkan diri kepada Tuhan Yesus. Ketika berhadapan dengan Tuhan nanti akan mendapat perlakuan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Lukas 19 ayat 27. Tuhan Yesus akan bersikap tegas terhadap mereka yang tidak tunduk kepadanya, yang tidak mau memberikan wilayah hidupnya bagi Tuhan. Sekarang kita akan masuk bagian yang ketiga, mengasihi Tuhan. Sejatinya ketika seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, maka ia akan berhenti dari segala pencarian dan pengembaraan hidup. Tidak ada lagi menarik dalam hidup ini yang menjadi keinginannya selain berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tuhan seperti magnet yang sangat kuat menarik hidup dan segala kegiatannya. Dengan mengalami hal ini berarti seseorang sudah menemukan kekayaan hidup atau menemukan hidup itu sendiri. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa bisa memiliki kehidupan tanpa mengasihi Tuhan dengan benar. Sebab ia akan menjadi sampah abadi dan binasa dalam kekekalan. Ini akibat bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan akan menjadi sampah kekekalan. Hendaknya kita tidak merasa sudah memiliki anugerah hanya karena merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Dalam hal ini rancangan semulanya adalah menjadi manusia, menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidup. Menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah adalah bersekutu dengan Dia, bukan untuk memanfaatkan Tuhan dalam menjalani hidup dengan caranya sendiri, tetapi menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, sehingga melakukan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan semata-mata. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri adalah orang yang tidak dapat mengasihi sesama manusia. Sebab untuk mengasihi orang lain, dasar atau pijakannya adalah mengasihi diri sendiri. Itulah sebabnya hukum kedua yang dikatakan sama dengan itu. Mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri.
Ini tertulis dalam Matius 22:37 sampai 40. Tidak mengasihi sesama berarti pembunuh. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi tidak cukup hanya dengan memeluk suatu agama dan membela agama tersebut. Seakan-akan Allah membutuhkan seseorang kepadanya dan berjuang mencari sebanyak mungkin pengikutnya. Jadi kalau orang tidak mengasihi dirinya sendiri berarti tidak juga bisa mengasihi sesama dan juga tidak akan bisa mengasihi Allah. Dalam kekristenan mengupayakan sebanyak mungkin beragama lain menjadi orang Kristen karena berkeyakinan bahwa dengan mengaku percaya secara akali kepada Tuhan Yesus maka diselamatkan. Selain itu selama hidup di dunia akan diberkati dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan perlindungannya. Dalam pengertian ini seakan-akan Tuhan merasa puas dengan banyaknya orang menjadi Kristen, tidak pergi ke dukun, dan tidak terlibat praktek okultisme. Sebenarnya orang percaya dipanggil Tuhan terlebih dahulu untuk mengasihi Tuhan dengan tidak menghargai dunia. Untuk itu suasana jiwa kita harus mulai diubah, bahwa yang dapat membahagiakan hati bukan fasilitas, tetapi pengharapan suatu hari nanti akan bertemu dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Kita akan masuk ke 4 perselingkuhan rohani. Perselingkuhan rohani. Supaya keselamatan dapat terwujud dalam kehidupan orang Kristen, gereja dan pelayanan tidak boleh menjadi bisnis untuk suatu keuntungan dalam bentuk apapun, kecuali mengubah cara berpikir jemaat agar terbuka terhadap kebenaran dan bisa diselamatkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan. Yohanes 8:31 sampai 32. Kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan dari percintaan dunia. Percintaan dunia adalah perselingkuhan dengan dunia yang masih ingin hidup wajar seperti manusia lain. Bahkan kalau bisa melebihi mereka dalam harta dan kehormatan. Jadi kalau orang masih dalam percintaan dunia berarti belum merdeka. Tapi orang-orang yang merdeka, mereka yang tidak lagi hidup dalam percintaan dunia. Orang-orang seperti ini mencari tempatnya di mata manusia lain di bumi, tetapi tidak mencari tempatnya di hati Tuhan. Baginya mencari tempat di hati Tuhan adalah abstrak, bukan realitas hidup hari ini. Tuhan Yesus menghendaki agar orang percaya menemukan tempatnya di hati Tuhan. Sebab kalau seseorang mengasihi Tuhan dengan cara demikian berarti ia menjadikan Tuhan sebagai kekasih hatinya. Menjadi kekasih Tuhan inilah yang harus diusahakan lebih dari mengusahakan segala hal. Ciri dari orang yang menjadi mempelai Tuhan Yesus adalah sangat merindukan perjumpaan itu. Dapat ditegaskan bahwa orang merdeka dari percintaan dunia berarti tidak memberhalakan sesuatu atau tidak berselingkuh terhadap Tuhan atau tidak memiliki kekasih yang lain. Jadi kekasihnya hanya Tuhan saja. Bapak Ibu, kemerdekaan itulah yang membuat seseorang dapat membangun batin dan hati dengan Allah. Selama ada perselingkuhan, maka seseorang tidak akan mendapat tempat di hati Tuhan. Sebab Tuhan pun tidak mendapat tempat yang pantas dalam hidupnya. Inilah yang ditakutkan Paulus. Pikiran jemaat disesatkan dari kesetiaan sejati kepada Kristus. Seperti Hawa yang diperdaya oleh ular. Terdapat 2 Korintus 11 ayat 2-4. Selama masih ada kekasih lain, maka Tuhan tidak dapat menjadi kekasih hati seorang Kristen. Jadi kalau masih ada kekasih-kekasih yang lain, Tuhan tidak bisa menjadi kekasih kita. Banyak orang Kristen menganggap cara hidup ini adalah cara hidup yang wajar. Sebab beragama atau bertuhan agar memperoleh bantuan dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan di bumi. Tetapi kekristenan tidak demikian. Sebab Tuhan tidak menghendaki hubungan antar umat dengan dia bertepuk sebelah tangan.
Betapa naifnya kalau kita menginginkan memiliki tempat di hati Tuhan, tetapi kita tidak menempatkan Tuhan di hati secara terhormat. Memang kasih agape yang diberikan Tuhan adalah kasih yang tidak melihat kelayakan dan keadaan kita dalam menerima kasih itu. Sebagai anak-anak Allah yang memiliki nalar sehat dan menerima materai Roh Kudus yang dapat menuntun kita dalam segala kebenaran, harus mengasihi Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang kelima, mencari ketenangan. Semua manusia pasti mencari apa yang disebut sebagai ketenangan. Artinya sebuah keadaan tanpa ada masalah yang menyakitkan. Ternyata pencarian itu tidak pernah berakhir. Sebab ketenangan itu tidak pernah diperoleh. Sebab mereka melakukan kesalahan seperti orang kaya di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kesalahan itu disebabkan dua prinsip. Yang pertama, adanya filosofi aku ingin atau aku mau. Yang kedua, bersenang-senanglah hai jiwaku. Dengan cara inilah manusia tertipu oleh dunia dan kuasa kegelapan. Untuk mendapat perhentian, prinsip hidupnya harus diubah. Dari aku ingin diganti dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bersenang-senanglah hai jiwaku, menjadi senanglah hatimu ya Tuhan. Jadi semua kita kan tidak menginginkan adanya masalah ya Bapak Ibu. Jadi orang semua ini mencari ketenangan. Padahal sampai kapanpun kalau hanya mencari ketenangan dunia kita nggak akan menemukannya. Di singkatnya hidup ini yang harus diutamakan adalah apa yang Tuhan kehendaki. Hal ini sama dengan jika Tuhan menghendaki. Semua yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Yakobus 4 ayat 13. Zaman anugerah adalah zaman di mana Tuhan membuka tangannya untuk menyambut manusia menjadi anggota keluarganya. Hendaknya orang percaya tidak berpikir dangkal, seakan-akan dengan percaya dalam pikiran otomatis dapat dibenarkan. Pembenaran hanyalah oleh iman. Roma 3:24 dan 28 dan Roma 5 ayat 19. Iman artinya penyerahan diri kepada objek yang dipercayai, yaitu Tuhan Yesus. Orang yang dibenarkan memiliki ciri, prinsip, dan gaya hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengikut Dia harus melepaskan diri dari segala miliknya. Segala milik itu adalah keinginan. Sekilas hal ini mustahil, tetapi jika Tuhan memberikan perintah, maka Tuhan akan memampukan untuk melakukannya. Tidak ada yang dapat melatih dan menolong orang percaya untuk dapat melakukannya selain Tuhan Yesus. Oleh karenanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11, 28 sampai 29. Kelegaan di sini adalah perhentian. Dalam bahasa Yunaninya anapauso. Yang artinya tidak memiliki keinginan apa-apa lagi kecuali hidup seperti yang Tuhan Yesus peragakan. Tuhan Yesus berkata, belajarlah padaku, yaitu belajar gaya hidup Tuhan Yesus. Seseorang mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, maka ia menjadikan Tuhan Yesus sebagai perhentiannya. Jadi perhentian orang percaya bukan hari atau sesuatu yang lain, tetapi Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi perhentian kita. Jika seseorang sudah merasakan damai sejahtera Allah yang sejati yang melampaui segala akal tersebut, maka ia tidak akan mengingini yang lain. Tujuan hidupnya adalah Tuhan dan kerajaannya. Tentu saja untuk mencapai level ini, seseorang harus terus-menerus mengalami pembaharuan pikiran dan pergaulan pribadi dengan Tuhan.
Tidak mungkin seseorang yang menikmati damai sejahtera Tuhan tidak memiliki kerinduan untuk serupa dengan Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang terakhir, bagian yang ke-6, sesuai dengan porsinya. Kualitas hidup kekristenan yang baik ditandai dengan kesibukan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan begitu nyata dalam hidup mereka. Dan pengaruh dari pergaulannya dengan Tuhan begitu kelihatan dan dirasakan oleh orang di sekitarnya. Tuhan tidak akan berurusan dengan orang yang tidak mau berurusan secara benar dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang tidak berurusan secara benar dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memandang hidup ini secara keliru. Hal ini disebabkan oleh karena miskinnya pemahaman mengenai kebenaran. Mereka tidak mengerti arti menjadi anak tebusan yang harus dimiliki Tuhan dan hidup sepenuhnya bagi rencana keselamatan. Mereka sibuk bagaimana memiliki dunia ini dan menikmatinya. Dan inilah yang kita lihat banyak di sekitar kita. Mereka hanya mau berurusan dengan Tuhan supaya mereka bisa menikmati dan memiliki dan menikmati dunia ini. Orang-orang Kristen seperti ini diajar bahwa Tuhan Yesus datang untuk memutuskan berbagai kutuk dan menyingkirkan segala rintangan hidup agar orang Kristen hidup makmur. Hal ini sudah terjadi pada abad mula-mula kekristenan muncul. 2 Korintus 11 ayat 24, Galatia 1 ayat 9 sampai 10. Inilah nabi-nabi palsu yang sekarang sangat sukses dalam pelayanan gereja. Kalau memberitakan firman-Nya salah, maka dibangunnyalah pengalaman-pengalaman fiktif yang sangat subjektif. Dari cirinya adalah tidak logis dan mistis. Tentu ajaran mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Karena jemaat yang tidak mengerti kebenaran, mereka tidak tahu kalau ternyata telah dibohongi dan diperdaya. Orang-orang Kristen seperti di atas begitu mudah mengatakan Tuhan memberikan visi-visi. Tuhan berbicara, Tuhan menyatakan diri sehingga bisa bertemu langsung dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ironisnya mereka tidak memfokuskan diri kepada langit baru dan bumi yang baru. Mereka pasti berusaha mengesankan diri mereka sangat dekat dengan Tuhan dan istimewa di hadapannya dengan bukti secara materi, diberkati atau memiliki banyak atau dengan demonstrasi mukjizat kuasa Allah. Jadi kalau mereka sudah merasa banyak harta, banyak ini, mereka merasa sudah dekat dengan Tuhan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka sangat mudah mengenali kalau ada orang yang mengaku memiliki pengalaman dengan Tuhan secara fiktif. Semakin spektakuler pengalaman dengan Tuhan yang disaksikan, maka semakin harus dicurigai. Sebab Tuhan lebih banyak berurusan dengan anak-anaknya secara wajar dan natural dalam kehidupan setiap hari, dalam pengalaman konkret. Semakin seseorang dewasa rohani dan mengenal kebenaran yang murni dari Alkitab, akan semakin mengalami Tuhan secara real setiap hari melalui pengalaman hidup. Panduan yang benar akan membawa seseorang pada pengalaman yang benar dengan Tuhan. Pengalaman yang benar ini seperti menghidupkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini bukan berarti Tuhan mati. Tuhan adalah Allah yang hidup. Tetapi seberapa banyak pengalaman dengan Dia tergantung masing-masing individu. Ini bukan karunia, tetapi tergantung pilihan dan keputusan masing-masing individu. Tuhan tidak diskriminatif. Banyak orang berpikir bahwa nyata tidaknya Tuhan dalam kehidupan seseorang tergantung karunia dan kerelaan hati Tuhan. Kesalahan ini juga dipicu oleh para pembicara yang mengesankan bahwa untuk menjadi istimewa harus memiliki karunia khusus. Memang setiap orang memiliki porsi yang berbeda. Tetapi hal itu tidaklah berarti kalau tidak disertai dengan respon yang bertanggung jawab dari masing-masing individu. Mereka yang diberi banyak
akan dituntut banyak. Kita tidak boleh menuntut Tuhan untuk kita memiliki pengalaman yang sama dengan orang lain. Tetapi kita harus menemukan sendiri bagian kita secara maksimal. Sebab setiap kita memiliki porsi sendiri. Porsi ideal itu adalah pertama, pembentukan Tuhan sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini sama dengan hajaran Tuhan. Ibrani 12 ayat 4-10. Porsi ideal yang kedua adalah tugas pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing individu. Jadi ini porsi-porsinya Ibu-ibu ada dua, Bapak Ibu ada dua. Porsi pelayanan sama dengan salib yang diberikan kepada setiap orang yang telah memiliki sikap efisien. Karena inilah rancangan Tuhan menjadi orang percaya sebagai kawan sekerja Allah. Masing-masing memiliki salib yang berbeda. Matius 10:38. Tuhan memberikan salib sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan kapasitas tersebut berdasarkan kedewasaannya. Hasil dari pembentukan atau hajaran Tuhan. Jadi demikianlah pemaparan diskusi kita pada malam hari ini. Yang bagian ketiga tentang filos tadi, tentang bersahabat Allah. Mungkin ada hal yang mau ditambahkan atau yang mau di-sharingkan. Saya persilakan. Malam hari ini kita diberkati oleh pemahaman baru ya. Biarlah ini mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita semakin seperti Kristus. Oke, amin ya. Yuk kita tutup acara kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, mengubah karakter kami. Kami tahu Tuhan betapa sulitnya menjadi anak-anak-Mu yang pantas di hadapan Bapa. Tapi kami mau berjuang terus Tuhan. Lewat setiap peristiwa kehidupan, lewat setiap kejadian yang kami alami, biar kami merespon dengan benar, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat malam hari ini. Kami mohonkan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Malam semua.